Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat, bugar, dan tetap bersahaja. Pemirsa, kalau Anda punya masalah kesehatan, tolong dibagi kepada kami ceritanya. Kami ingin memberikan Anda solusi langsung di Studio 3 Metro TV dalam program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kirimin cerita Anda ke alamat ini, pemirsa. Pemirsa, akhir-akhir ini saya melihat langsung dan menerima berita-berita yang tidak mengenakan, berita duka cita khususnya. Terlebih ini menyangkut tentang peristiwa serangan jantung, stroke juga yang terjadi pada beberapa kawan saya atau orang-orang yang kami kenal namanya pada saat mereka sedang melakukan aktivitas olahraga. Kemudian perdebatan muncul yang disalahin olahraganya. Gitu. Tetapi sebenarnya insiden-insiden tersebut mencerminkan kurangnya melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga seseorang dianggap tidak mengetahui kondisi tubuhnya yang paling real saat itu. Jadi pemirsa, penting sekali bagi kita untuk tahu ada apa dalam tubuh kita. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya kita bisa melakukan tindakan pencegahan daripada sebuah penyakit yang mengancam. Hadir bersama kami saat ini di Go Healthy adalah narasumber yang punya masalah kesehatan dengan sederet gejala yang membahayakan. Pernah dalam beberapa kali peristiwa, insiden-insiden itu hampir mengancam nyawa beliau. Nanti saya kenalkan. Sebelah kanan yang bertugas kita adalah Bang Paidon Lumban Toruan dan Mas Nurman Syaputra. Salam bugar. Salam bugar. Salam sehat, bugar, dan semangat, sukacita, dan sukses. Selamat datang Pak Heru, selamat datang Ibu Lia, suami istri. Nanti berbagi cerita ya? Oke, pemirsa mereka udah siap. Tapi sebelum cerita, mari ikuti dulu benar atau salah. Pak Heru, Bu Lia, tebak-tebakan deh sama saya. Aktivitas berkeringat punya efek yang sama dengan olahraga. Benar atau salah? Benar. Aktivitas berkeringat punya efek yang sama dengan olahraga. Kata beliau berdua benar. Bagaimana kata praktisi kesehatan kita tanya? Nggak tepat, Pak. Nggak tepat. Nyatanya salah. Jadi aktivitas berkeringat adalah mekanisme tubuh kita terhadap suhu badan yang naik. Nah, suhu badan yang naik itu bisa karena olahraga, bisa karena Bapak naik bis kota kepanasan, ya, bakso, Bapak makan bakso kepedesan, itu juga keringetan itu ya. Iya. Bahwa berkeringatnya itu adalah suatu mekanisme dari suatu kondisi yang dalam badan kita. Maka dibandingkan dengan olahraga tentu beda ya. Olahraga sendiri kan ada aktivitas pembakaran kalori. Sementara kalau tadi kepanasan kan enggak, gitu kan, makan cabai enggak ada pembakaran kalori. Yang bergerak otot mulut, mengunyah gitu ya. Ya, jadi pernyataannya tidak tepat. Aktivitas berkeringat punya efek yang sama dengan olahraga adalah pernyataan yang salah. Yang kedua sekarang, pernyataan benar atau salah? Tubuh gemetar setelah makan pertanda gula darah tinggi. Pak Heru? Benar. Benar Ibu Lia? Kompak selalu? Karena saya yang merasakan. Oh, pengalaman. Ya, setiap kalau lagi ini ya, lagi tinggi mungkin. Kalau habis makan tuh kayak belum makan seminggu lah rasanya. Nggak nyampe sejam itu. Lapar banget. Iya. Gemeteran gitu ya. Gemeteran, lemas. Jadi jawaban Bapak tepat ya. Ini adalah jawaban yang benar ya. Jadi salah satu tanda dari gula darah kita yang melonjak tinggi sesaat setelah kita makan, terutama pada diabetes atau orang dengan diabetes, adalah rasa gemetaran, lemas, mual, muntah, dan pusing. Itu salah satu tandanya ya. Tapi bukan berarti kalau sudah ada tanda-tanda ini dia langsung mengarah ke gula darah tinggi. Enggak. Bisa jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan hal lainnya. Seperti gula darahnya terlalu rendah pun gejalanya mirip-mirip Pak seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah ada gejala-gejala seperti itu, untuk penanganan lebih lanjutnya adalah periksakan diri ke dokter. Dokterlah yang nanti akan memutuskan apakah akan ada pengobatan lebih lanjut atau gejala-gejala seperti ini tidak perlu ada penanganan yang serius. Tubuh gemetar setelah makan pertanda gula darah tinggi adalah pernyataan yang benar. Sekarang kita kembali kepada Pak Heru. Pak Heru akan berbagi cerita dengan kita semua. Tapi sebelumnya mari kita kenalan dengan beliau lewat video berikut. Heru Iskandar. Sebagai orang yang pernah bekerja sebagai marketing, ia mengaku kesulitan dalam mengatur pola makan. Sebab setiap bertemu dengan klien, dirinya kerap kali dijamu atau menjamu dengan berbagai macam makanan.
sehingga pola makannya menjadi kurang sehat. Hingga akhirnya, Heru menjadi sering merasa lemas dan pandangannya terasa buram. Ketika dicek oleh dokter, ternyata kadar gula darahnya sudah sangat tinggi. Tak hanya itu, dokter juga mencatat kadar kolesterol Heru sangat tinggi, yakni mencapai angka 388. Sontak, ia pun kaget, tak menyangka bahwa kondisi kesehatannya sudah semengkhawatirkan itu. Heru takut jika dirinya akan mengalami penyakit jantung. Meski begitu, Heru mengaku sampai saat ini masih belum bisa mengendalikan pola makannya dengan baik. Pak Heru dari dulu emang berat badannya segini atau enggak kan? Enggak. Dulu kan Bapak besar ya? Ya. Berapa berat badannya dulu? 98. 98 kilo. Sudah berapa lama Bapak turun ke berat badan seperti sekarang ini? 4 tahun ini. 4 tahun terakhir semakin turun. Sekarang berapa berat badan? 62-an. 62. Bapak nggak khawatir Pak bahwa penurunan berat badan ini sebenarnya adalah sebuah pertanda yang negatif? Ya khawatir. Terus langkah apa yang Bapak lakuin? Jadi untuk memperbaiki ini aja saya sih pola-pola yang buruk, kebiasaan buruk itu dirubah dan seperti biasanya. Bapak tahu dari mana cara itu tepat? Bapak periksa ke dokter? Pernah Periksa ke dokter. Ya. Baik. Waktu itu Bapak khawatir karena kejadian itu akhirnya Bapak harus periksa ke dokter gitu. Ya. Kapan itu? 10 tahunan yang lalu lah. Oke, lanjutkan. Saya sedang mengendarai motor ini, badan terasa lemas, penglihatan ada buram, sedikit pusing gitu ya kan. Diceklah gula darah segala macam. Saya kaget pas gula darah saya tinggi, sekitar 560. Diperiksa saat itu hasilnya 560. Ya, Terus kolesterolnya 388 sampai dokternya juga bingung. Bapak dikasih obat saat itu oleh dokter setelah Ya. pemeriksaan itu? Kasih Disarankan oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan? Betul. Apakah Bapak melakukannya? Tidak. Sekarang yang Bapak rasakan, kita ngomong sekarang, apa saja Pak? Penglihatan Bapak normal apa tidak? Enggak, sedikit buram-buram. Penglihatan Bapak, Pak Heru saat ini sedikit buram, kemudian kebas di telapak kaki. Jadi kebasnya ini di ujungnya aja. ujung. Oh, di ujung. Ada rasa panas nggak? Ada, kayak di sudut rokok. Bapak kan ini baru 1 kali pemeriksaan dan itu jadi satu-satunya. Itu tidak boleh dilakukan oleh pemeriksa di rumah. Karena pada dasarnya ketika kita sudah didiagnosa diabetes, sudah didiagnosa hipertensi, kenapa kita butuh pemeriksaan lanjutan? Artinya pemeriksaan secara reguler. Ini yang pertama adalah untuk menilai keberhasilan dari terapi. Yang kedua adalah untuk menilai apakah kualitas hidup kita sudah meningkat atau terjadi penurunan. Dan yang ketiga, langkah apa yang harus kita lakukan ketika terjadi peningkatan atau penurunan. Artinya kalau sudah terjadi penurunan kualitas hidup, berarti harus ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Kalau sudah ada hasil yang berbeda, artinya kalau sudah kita konsumsi obatnya sudah rutin, kemudian kita pola hidupnya sudah kita ubah, olahraga sudah kita lakukan, tapi dari hasil tersebut masih ada yang kurang, artinya tensinya masih tinggi, gula darahnya masih tinggi, berarti harus ada tambahan yang kita lakukan. Bisa jadi obatnya kita tambah dosisnya, obatnya kita ubah, atau bisa kita tambahkan teknologi laser di dalamnya. Tadi Pak ada kerasa masalah dengan mata ya Pak ya? Ya, jadi pemirsa saya kasih tahu bahwa penderita diabetes itu punya masalah dengan pembuluh darah dan sering disebut sebagai cardiovascular disease, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kenapa? Karena semua pembuluh darah yang dialiri darah dengan kadar gula darah tinggi mengalami masalah, salah satunya penyumbatan pembuluh darah dan ada pengentalan darah. Dampaknya apa? Dampaknya risiko serangan stroke, serangan jantung, gagal ginjal, impotensi pada laki-laki. Dan kemudian satu nih yang sering mengganggu yang sekarang dialami Bapak, yang mau saya sampaikan sama pemirsa adalah penglihatan yang berkurang. Mas Nurman tadi udah ingatkan, konsumsi obatnya rutin, jangan atur dosis sendiri, konsultasi sama dokter. Anda nggak mau memperbaiki motor Anda sama teman, harus sama montir. Ya. Kedua, makan buah 3 kali sehari, olahraga jadi salah satu yang wajib. Kemudian, rokok ini harus di stop. Dan satu lagi, untuk mendukung pola kesehatan kita, tambahkan penggunaan teknologi laser supaya semuanya bisa berjalan dengan lebih baik. Banyak dari kita abai, kita kurang melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga kita tidak tahu kondisi tubuh yang sebenarnya. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk melakukan atau mengambil langkah nyata, take action. Lakukan pemeriksaan kesehatan, ubah pola hidupnya ke pola hidup sehat dan gunakan
Dr. Laser. Yang punya keluhan kesehatan diabetes, masalah kolesterol tinggi, hipertensi, dan banyak keluhan kesehatan lainnya, dengan penggunaan rutin Dr. Laser maka akan dapat bantu atasi masalahnya dan mencegah komplikasinya. Dr. Laser praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Digunakannya adalah pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi utama Anda di sini dan juga titik akupuntur. Kami tunggu telepon Anda pemirsa. Nomor call center sudah kami buka. Inilah cara Anda menghubungi kami. Kita berkomunikasi sehingga Anda bisa mendapatkan 1 unit bahkan lebih Dr. Laser. Produk Dr. Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Didukung oleh Kembali lagi di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita lagi belajar dari kehidupannya Pak Heru. Ini Pak Heru dan istrinya, Ibu Lia, yang datang kemari dengan membawa permasalahan gula darah yang belum beres. Kemudian ada masalah kolesterol akibat dari sekumpulan cerita ketidaktaatan dalam hidup. Termasuk malas periksa, berkala, kemudian minum obat nggak sih Bapak selama ini secara rutin? Saya baca dalam riwayat Bapak itu Bapak dulu waktu masih bekerja di dunia perbankan, Bapak paling suka minum teh kemasan, kopi manis gitu ya Pak ya. Akhirnya Bapak kena diabetes Pak ya. Bapak sama Ibu jangan khawatir berlebihan. Di tempat ini kami menyediakan solusi. Sebelum solusi itu diterima secara praktis, mari kita belajar edukasinya dulu. Biar ada perubahan dalam pola pikir. Termasuk kalau ada koreksi menu makanan pemirsa, jangan itu aja. Buahnya itu lagi. Kalau kata Bang Paidon kan 3 kali makan buah sehari. Tahukah Anda manfaat dan kandungan buah sukun? Praktisi kesehatan, tolong cerahkan. Buah sukun ini sebetulnya banyak yang tahu, tapi belum terlalu populer sekali untuk membantu sebagai salah satu karbohidrat alternatif ya. Bentuknya dia keluarganya nangka. Jadi kalau Anda potong modelnya kayak nangka. Iya. Ya. Nah nanti ya kalau Anda lihat daging buahnya itu warna putih, sedikit aja tips buat Anda. Kalau Anda ngelihat bagian putih pada suatu buah tanaman atau tumbuhan ya, bagian putih itu punya kandungan fitokimia yang sangat tinggi yang membantu mencegah kanker. Ya, nah kemudian sukun ini merupakan satu makanan lengkap, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral cukup banyak yang membantu Anda nanti terasa kenyang. Untuk yang diabetes nih bisa membantu terasa kenyang tapi kalorinya tidak tinggi. Kemudian yang menarik ketika Anda makan sukun, karena dia juga seratnya banyak, maka kenaikan gula darah Anda akan tidak terlalu tinggi. Kalau Anda memakan makanan yang cepat meningkatkan gula darah, roti, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, gula darah cepat naik. Kalau Anda minum obat untuk nurunin gula darah turun. Tapi kalau Anda makan sukun, gula darah naiknya pelan-pelan. Dengan gula darah naik pelan-pelan, tidak naik terlalu tinggi, maka mungkin Anda bisa mengurangi kebutuhan obat Anda. Tapi ingat, untuk penggunaan obat Anda harus konsultasi sama dokter Anda. Nanti ketika sudah bicara sukun pun, saya sarankan ingat penyajiannya. Sukun sehat loh, betul. Ada fitokimianya, polifenol, kemudian flavonoid ya. Tapi kalau Anda menyajikannya dengan cara digoreng, lah, itu favorit saya. meninggal semua itu bahan sehatnya. Ya, sebaiknya direbus atau dikukus saja. Demikian info dari saya. Kita kembali ke ceritanya Pak Heru, pemirsa ya. Ini punya masalah beberapa tahun yang lalu, lagi naik motor, kelayangan tiba-tiba, pandangan menjadi buram, lemes, diperiksa oleh dokter, hasil laboratorium keluar saat itu dengan angka gula darah 560 dan angka kolesterol 388. Bu Lia khawatir nggak saat itu melihat keadaan Bapak yang tadinya aktif, harus mengurangi kegiatan, ada keluhan, kelayangan, ngeluh kan ke Ibu? Iya. Menyampaikan? Iya. Gimana perasaan Ibu melihat? Khawatir ya Bang, tapi ya saya udah saran. Pokoknya minum obatnya rutin yang dari dokter itu, sama jangan katanya jangan minum kopi dulu, yang manis tuh jangan. Saya stop dulu gitu. Kalau orang kena diabetes sama kolesterol,
dan diabetes kolesterolnya tidak terkendali. Ibu tahu nggak bahayanya komplikasinya apa? Saya nggak ngerti itu komplikasinya apa. Yang disebut komplikasi itu adalah hasil akhir atau hasil yang tidak kita inginkan akibat dari penyakit yang ada pada saat ini, ya. Jadi ini kita belajar sama-sama ya pemirsa di rumah juga ya. Ini saya akan kasih lihat sedikit ya tentang yang namanya pembuluh darah kita. Ini pembuluh darah kita di dindingnya ini masih bagus. Ini kalau kondisi tubuh kita ini masih di usia 10 tahun. Kemudian apa yang terjadi jika misalkan terdapat yang namanya kolesterol tinggi atau gula darah yang tinggi? Maka kurang lebih pembuluh darah kita gambarannya akan seperti ini. Nah, yang kuning-kuning ini kita sebutnya sebagai plak aterosklerosis. Plak ini terbentuk karena adanya kadar gula dan kolesterol yang tinggi di dalam darah. Plak ini kalau kita biarkan makin lama dia akan makin menumpuk dan menutup saluran aliran darah kita. Darah kita tuh hanya akan mengalir di celah yang sempit seperti ini. Jika kolesterol kita tinggi, gula darah kita tinggi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi gumpalan darah. Gumpalan darah ini tidak bisa lewat di saluran yang sempit seperti ini. Dan terjadilah yang namanya serangan jantung, bahkan serangan stroke. Tapi yang namanya pembuluh darah ini bukan cuma hanya ada di jantung dan di kepala saja. Pembuluh darah kita banyak, termasuk yang di mata yang saat ini sudah diderita oleh Bapak sendiri. Bahkan termasuk yang di ujung kaki yang merasakan Betul. kebas-kebasnya beliau itu. Betul. Mas Ini Romo. gambaran seluruh tubuh kita ya. Iya. Tapi secara spesifik di mata pun ada, bahkan di ujung kaki pun ada pembuluh darah yang sudah ada terjadi penyumbatan. Pembuluh darah itu ada di mana-mana termasuk mata. Saya mau ngasih lihat gambar anatominya ya, pemirsa ini lihat. Itu ada pembuluh darah kecil ya di sekitar mata tuh. Kebayang nggak kalau sudah ada sumbatan di situ? Itu sebabnya ketika orang menderita diabetes, risiko kebutaan itu jelas di depan mata. Itu sebabnya saya selalu menyarankan datang ke dokter Anda, periksa teratur, makan obatnya seperti anjuran dokter. Nanti ketika dokter menukar, menambah, atau mengurangi, itu karena pertimbangan-pertimbangan. Karena tiap orang itu kondisi diabetesnya berbeda-beda. Kalau udah kena di satu titik diabetes, itu bisa kena di titik yang lain. Ini saya mau ngasih lihat gambar komplikasinya nih, Bang Coki. Kebayang kan, udah ada kerusakan mata. Sekarang sudah ada nih, kerusakan mata sudah ada. Kita checklist dulu. Coba. Kemudian Bisa stroke berarti kan? Kemudian bisa serangan jantung, gagal ginjal, gangguan reproduksi, laki-laki vitalitasnya turun. Kalau udah kena diabetes itu, Anda kena semua. Itu sebabnya diabetes disebut the mother of all disease. Artinya buat Anda penderita diabetes, hati-hati mulai sekarang, apalagi jika sudah muncul jadi penyakit jantung atau stroke, gagal ginjal, atau masalah pada laki-laki. Nah, kemudian buat Anda yang punya keturunan diabetes, hati-hati dia bisa muncul kalau Anda tidak menjaga kesehatan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Obatnya jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, kecuali dokter Anda mengatakan nanti cukup berhenti. Kedua, mulai hari ini pilihan makanan harus diubah. Karbohidrat pilih yang tidak terlalu meningkatkan gula darah. Sukun, tadi kita udah omongin. Beras merah, kacang hijau, ubi, singkong. Kemudian apa? Makan buah 3 kali sehari wajib. Olahraga jadi bagian yang penting buat kehidupan. Rokoknya dihentikan. Kemudian tambah penggunaan teknologi laser. Teknologi ini adalah teknologi yang digunakan di pergelangan tangan, mengeluarkan sinar laser. Kemudian sinar laser itu akan merangsang pembukaan pembuluh darah di seluruh tubuh. Nanti tekanan darah bisa turun. Kedua yang dilakukan teknologi laser adalah mengurai penggumpalan darah seperti ini. Kebayang nggak itu darah itu mengangkut oksigen dan mengangkut gula darah juga di dalamnya. Kalau menggumpal seperti tadi, Terikat itu, Pak. terikat. Nah, ini kayak begini terikat nih. Ketika menggunakan teknologi laser, terurai. Begitu terurai, gulanya bisa dipakai, kolesterol bisa dipakai, Ya. kemudian asam urat juga bisa dibuang kalau kelebihan. Sehingga badan kita bisa terasa dan bukan hanya terasa, faktanya bisa jadi lebih sehat, mengurangi risiko komplikasi. Anda tidak bisa menjadi lebih sehat hanya dengan berharap saja. Pernah dengar ujar-ujar ora et labora? Iya. Berdoa dan bekerja. Iya. Kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita bekerja untuk mewujudkan kesehatan kita dengan bertindak, pola hidup sehat, makan obat, dan menggunakan teknologi laser. teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan ini seperti apa sebenarnya? Teknologi lasernya akan kita gunakan di pergelangan tangan kiri kita. Kenapa di pergelangan tangan kiri? Karena di pergelangan tangan kita terdapat 2 pembuluh darah besar, ada arteri radialis dan ada arteri ulnaris di dalamnya. Dan juga ada titik-titik akupuntur di sekitar pergelangan tangan kita. Jadi ketika teknologi laser ini nanti akan menyinari pembuluh darah di pergelangan tangan kiri kita, maka teknologi laser inilah yang nanti akan membantu sel
sel tubuh kita ngambilin gula dan lemak sehingga bisa masuk ke dalam sel dan diubah menjadi energi. Sehingga energi kita akan bertambah, gula darah dan kolesterol kita akan menurun. Ya. Itulah yang kita sebut sebagai meningkatkan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Mantap. Teknologi laser ini juga sekarang sudah dilengkapi ekstensinya. Ada yang kita masukin ke rongga hidung untuk melancarkan aliran darah di area kepala kita. Jadi ketika aliran darah kita sudah lancar kembali, maka yang namanya gejala-gejala diabetes seperti mata buram, sering pusing, pendengaran berkurang, atau terjadi kepikunan, ini akan dihambat atau diperbaiki kembali. Pemeriksaan rutin sudah kita lakukan, olahraga sudah kita perbaiki, kemudian makannya sudah dikoreksi, obat-obatan sudah dikonsumsi, tambahkan teknologi laser di dalamnya. Dengan begitu kita mendapatkan kesehatan kita dan mencegah terjadinya komplikasi. Untuk pemirsa di rumah yang sudah ada diabetes, yang sudah ada kolesterol tinggi, yang sudah ada tensinya tinggi, mau tunggu apa lagi? Mulai dari sekarang sebelum ada komplikasi, kita sudah harus ubah pola hidup sehat kita dan kita tambahkan teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Teknologi laser adalah solusinya buat Pak Heru dan juga Bu Lia. Seperti yang sudah diambil pilihan tepat ini. Take action mereka adalah masyarakat Indonesia yang mau berbagi cerita dengan Bapak dan Ibu nih. Karena mereka sudah menggunakan teknologi laser. Kita simak. Riwayatnya itu diabetes. Terus kemudian aplikasi diabetes itu di tangan, bengkak, kaki bengkak, terus kaki kok kadang-kadang semutan, tangan juga semutan. Kemudian ditawarkan teknologi laser, akhirnya saya pakai dengan rutin. Hasilnya ternyata memang cukup bagus. Pemulihan tangan sudah pulih seperti pada waktu sedia kala. Kaki juga fisiknya, kesegarannya ada, di olahraga bisa terlihat, dan kalau naik tangga itu yang bisa cepat. Itu perbedaannya jauh seperti itu. Terima kasih teknologi laser. Kembali lagi ke Pak Heru dan Bu Lia, pasangan suami istri ini bergumul dalam masalah gula darah dan kolesterol. Dari obrolan kita dari tadi nih, apa yang paling Bapak terima di hati, yang paling Bapak dapat atau apa? Pelajaran ya. Apa yang nggak tahu, jadi tahu. Itu berharga banget buat kita ke depannya. Ya mudah-mudahan saya bisa nerapin ya apa yang dianjurkan sama abang ini. Ya itu sebabnya kita berharap jangan sampai terjadi komplikasi. Dan saya ingatkan buat pemirsa untuk saat ini juga Anda take action dengan obat-obatannya, take action dengan pola hidupnya, dan take action dengan penggunaan teknologi lasernya. Anda akan beruntung kalau take action sekarang juga. Take action sekarang juga untuk menggunakan teknologi laser, dokter laser sebagai bentuk pencegahan, membantu pemulihan, dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi. Harapan kami adalah setiap masalah ini bisa teratasi, tentunya dengan penggunaan secara rutin. Dan Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Terdapat juga intranasal therapy kit yang digunakan di area rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Anda, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Dan bagi yang muda-muda, masih aktif, produktif, tidak ada keluhan kesehatan apapun, sungguh alangkah baiknya jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga. Lebih dini, sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda di nomor yang ada di layar. Tim call center kami siap melayani Anda. Dan sambil Anda menelepon, tolong secara paralel juga berikan masukan kepada kami di program ini. Kritikan Anda bisa membuat program kami semakin berkembang dan menjadi manfaat bagi Indonesia. Terima kasih narasumber, terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Pemirsa, makasih. Choky Sitohang pamit untuk kembali lagi di episode berikutnya. Salam sehat, bugar selalu.